Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi berdasarkan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Nama saya Meli Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pembimbing saya, yaitu Ibu Rusia SPD MM dan PP saya yaitu Pak Izal SHI. Beliau adalah pembimbing yang sangat luar biasa bagi saya yang telah mengantarkan saya sampai modul 2.2. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Meli Suryani. Saya berasal dari Provinsi Jambi, asal Kabupaten Sarolangun. Saya mengikuti calon guru penggerak pada tahun 2024. Saya bekerja di SMP 1 Sarolangun. Mapel yang saya ampuh yaitu Mapel Informatika. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan perubahan dan keterampilan sebagai pendidik pembelajaran setelah mempelajari sosial dan emosional? Pertama, perubahan pengetahuan. Pentingnya pembelajaran sosial emosional atau PSE untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik, kesejahteraan, psikolog, well-being secara optimal. Perubahan keterampilan berupaya mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional yang telah dipelajari. Sikap sebagai pemimpin pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pengajaran guru dan kurikulum akademik. Menciptakan iklim kelas, budaya sekolah, penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik, tenaga kependidikan di sekolah. Tujuan pembelajaran KSE dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional diperlukan kerjasama yang baik seluruh komunitas sekolah agar tujuan dari pembelajaran ini tercapai. Adapun tujuan KSE adalah sebagai berikut. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan emosional yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka dan menetapkan tujuan. Selanjutnya, mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. Selanjutnya, siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Pertanyaan pemantik selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertama, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional diperlukan kerjasama yang baik seluruh komunitas sekolah agar tujuan dari pembelajaran ini tercapai. Adapun tujuan KSE adalah sebagai berikut, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan, memahami keterampilan dan pengetahuan yang akan mampu mereka dalam memahami emosional yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka, menetapkan tujuan. Selanjutnya, mengurangi stres dan tekanan
yang dialami dalam proses belajar. Siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Kaitan KSE selanjutnya yaitu kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru yang dimiliki guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman, nyaman pada murid sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. PSE dapat dijadikan barometer bagi nilai dan peran guru penggerak dalam mengolah emosional pikiran perilaku sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan yang selanjutnya yaitu dengan visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional dapat menjadi strategi untuk sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. Menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitan dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan secara rutin terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Guru dan murid dapat memahami emosi yang dirasakan sehingga dapat mengontrol diri, dapat menerapkan budaya positif dengan kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, kaitan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi dengan emosional, sosial, dan emosional, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kompetensi sosial emosional murid merupakan kebutuhan penting yang harus dikelola oleh guru agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagian selanjutnya yaitu refleksi. Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional dan mengaitkan dengan pembelajaran modul yang dahulu, saya akan memrefleksikan beberapa hal. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya secara alami. Seiring waktu yang berjalan, tidak berintegritas dengan pembelajaran lain. Ternyata kemampuan sosial emosional dapat dikelola dengan baik untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada murid dan guru. Ternyata banyak cara yang dapat diterapkan untuk pembelajaran sosial emosional, diantaranya pengajaran kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, integritas dalam pembelajaran, praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, budaya, kebiasaan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional murid, guru, tenaga pendidik, serta warga sekolah lainnya. Refleksi selanjutnya, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Mengabaikan perkembangan keterampilan sosial emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikolog. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1.
Kompetensi sosial dan emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, mengambilkan keputusan yang bertanggung jawab. Membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid meliputi perencanaan, pelaksanaan proses belajar, refleksi, dan perbaikan kualitas proses belajar, serta partisipasi keaktifan orang tua. Selanjutnya ada komunitas, konsisten, dan kontrol dari semua ekosistem pendidik. Perubahan yang akan saya terapkan bagi murid-murid saya, pertama mengajarkan 5 kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. 2. Mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar, integrasi guru dan murid, serta kurikulum akademik. 3. Menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Bagi rekan sejawat, menjadi teladan, menerapkan kompetisi sosial emosional dalam peran tugas, menciptakan budaya, mengapresiasi, terakhir menunjukkan kepedulian. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam slide ini, baik pengetikan atau ucapan saya, mohon maaf selagi manusia. Dan saya menerima masukan serta kritikannya untuk membangun kompetensi selanjutnya atau kualitas saya selanjutnya. Saya mohon jangan lupa like dan komen di YouTube saya. Dan saya akhiri dengan kata salam guru penggerak, bergerak, bergerak, bergerak. Tetap semangat Bapak Ibu guru se-Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.